Bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada sore tadi. Ketua MPR Bambang Susatyo mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil rally di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saling klaim kepemilikan Sekretariat Gedung DPD Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi polisi menangkap pelaku mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Bersama saya, Debbie Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Seperti inilah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Banjir mulai menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Garut pada Sabtu sore. Puluhan rumah warga rusak akibat banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Liputan selanjutnya semua terendam. Banjir terjadi akibat hujan deras yang turun secara terus-menerus beberapa hari ini. Hujan deras membuat aliran sungai Citameng meluap dan merendam pemukiman warga. Jembatan putus, daerah Mekarwangi. Jadi banjir bandang di Kampung Ciloa, Kecamatan Sukawening. Jembatan putus akibat banjir di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Sementara di wilayah lain sejumlah rumah mengalami rusak berat sehingga mengharuskan penghuninya mengungsi. Hingga kini petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait kerugian dan korban banjir bandang. Sementara ada 2 kecamatan yang menjadi wilayah terdampak terparah banjir ini, yakni Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Sukawening. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, mudah-mudahan Gusti, tongkat dia Gusti. Pasca banjir yang terjadi tadi sore, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan relawan melakukan evakuasi material batu yang menghalangi akses jalan warga. Di lokasi ini, bebatuan menghalangi jalan akibat terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan Kecamatan Karangtengah. Sejumlah pemilik rumah juga nampak melakukan evakuasi material lumpur dan batu di rumahnya. Ada 3 desa yang terdampak cukup parah di Kecamatan Karangtengah, yakni Desa Cintamanik, Desa Cinta, dan Desa Caringin. Penanganan bencana ya dari kepolisian, kemudian pihak BPBD kecamatan dan pemadam kebakaran saat ini sedang menangani dampak dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening. Ada 3 desa yang terdampak, yaitu Desa Cintamanik, Desa Cinta, dan juga Desa Caringin. Dan kemudian total ada 4 akses yang terputus yang saat ini belum bisa dilalui akibat masih adanya debit air yang tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini, namun sebanyak 5 rumah terkena dampak dan 4 akses jalan penghubung desa di Kecamatan Karangtengah tidak bisa dilalui. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, meluapnya Sungai Tewe membuat ratusan rumah di Kecamatan Tewe Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 3 meter. Banjir menerjang ratusan rumah di Kecamatan Tewe Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Banjir setinggi 3 meter ini terjadi setelah Sungai Tewe meluap akibat hujan deras sejak beberapa hari yang lalu. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga membuat akses jalan putus, sekolah diliburkan, dan listrik padam. Akibat banjir ini, sebagian warga mengungsi ke rumah saudaranya yang aman dari banjir. Salah satu warga desa Banangi 5, Kecamatan Tewe Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sedang dilanda banjir sejak hari Kamis dengan ketinggian dalam tempat kami berada di sini 3 meter dari tanah. Sementara warga ada yang tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu banjir surut. Sementara banjir ini menerjang 6 desa di Kecamatan Pedalaman, Kabupaten Barito Utara. Dari Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Selanjutnya informasi dari Jawa Timur, pemirsa, puluhan hektar sawah dan permukiman di Lamongan terendam banjir. Banjir disebabkan oleh tanggul jebol akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Permukiman di Desa Tambak Ploso, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir disebabkan tanggul jebol akibat tak mampu lagi menampung curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain rumah, banjir turut merendam puluhan hektar sawah di wilayah ini. Karena tadi malam air dapat kiriman dari hulu itu besar sekali sehingga sungai ini tidak mampu untuk menahan air, terutama ini tanggul Kali Pelalangan yang di wilayah Tambak Ploso ini sudah ciri, sering mengalami jebol sebelumnya. Jebolnya tanggul Sungai Pelalangan telah beberapa kali terjadi. Selain karena derasnya aliran sungai, kerusakan tanggul diduga akibat kurang padatnya tanggul usai pengerukan beberapa tahun lalu. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sebuah kapal pengangkut barang di dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa terbakar sore tadi. Petugas pemadam kebakaran menggunakan cairan khusus untuk memadamkan kobaran api. Video amatir merekam kobaran api yang membakar barang-barang di atas kapal Bandar Bersari. Saat insiden ini terjadi, kapal sedang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Barang berupa kawat asbes serta 1 unit kendaraan roda 4 hangus terbakar. Dengan menggunakan cairan khusus, petugas damkar memadamkan api dalam waktu setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran terjadi lantaran ditinggal pergi pemiliknya saat memasak air dengan kayu bakar. Inilah detik-detik rumah milik pasangan Ahmad Rusli dan Rahmayana di Lalap Jago Merah. Puluhan warga ini langsung panik, berteriak minta tolong sambil berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 4 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi tak dapat berbuat banyak, pasalnya jalan menuju lokasi sangat sempit. Aku tinggal apinya, belanja. Masa air pakai apa, Bu? Kayu. Terus memang biasa kayak gitu masak. Enggak, karena habis gasnya, Pak. Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Bu Ramayana kehabisan gas. Saat memasak di tungku, Ibu Ramayana pergi belanja. Jadi itu sementara keterangan dari saksi-saksi. Untuk korban, Pak? Untuk korban jiwa nihil, namun untuk korban materi belum bisa kita tahu. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Asibuan, iNews melaporkan. Diduga karena sering buang air besar sembarangan, seorang anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dianiaya orang tuanya hingga tewas. Informasinya sesaat lagi untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.